Halo semua, selamat datang kembali. Pernah nggak sih kalian penasaran, sekuat apa sih pertahanan militer Indonesia saat ini? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas soal alutsista, alias alat utama sistem senjata yang jadi tulang punggung kekuatan TNI kita. Siap-siap dibuat kagum ya. Alutsista itu bukan cuma soal senapan atau tank biasa, tapi ini adalah keseluruhan sistem persenjataan modern yang dimiliki Indonesia, mulai dari darat, laut, hingga udara. Tujuannya jelas, untuk menjaga kedaulatan negara kita tercinta dari ancaman manapun. Pemerintah kita sekarang lagi gencar banget nih melakukan modernisasi besar-besaran sesuai dengan program Minimum Essential Force atau jadi, kita nggak cuma beli dari luar, tapi juga fokus mengembangkan produksi dalam negeri. Keren kan? Kita mulai dari darat dulu ya. Di garda terdepan, TNI Angkatan Darat punya tank tempur utama yang sangar, yaitu KMW Leopard 2 RI. Tank buatan Jerman ini sudah di-upgrade khusus untuk kebutuhan Indonesia. Gak Kuma itu. Kita juga punya produk kebanggaan bangsa, tank Harimau 105 Mount, hasil kerjasama Indonesia dengan Turki. Tank medium ini lincah banget dan cocok untuk medan di Indonesia. Selain tank, ada juga kendaraan taktis atau rantis bernama Maung, buatan Pindad. Mobil ini tangguh banget buat segala medan. Untuk pasukan infanteri, ada kendaraan tempur lapis baja seperti BMP-3F dan Marder yang siap mengangkut dan melindungi prajurit kita di tengah pertempuran. Untuk pertahanan jarak jauh, kita juga mengembangkan sistem rudal balistik KHI-TBM ke-600. Ini menunjukkan kemandirian kita dalam teknologi persenjataan canggih. Sekarang kita berlayar ke lautan luas bareng TNI Angkatan Laut. Kekuatan maritim kita diperkuat oleh kapal-kapal perang canggih. Ada kapal perusak kawal rudal atau KPKR yang jadi andalan, dilengkapi sistem pertahanan udara modern. Lalu ada proyek prestisius kapal frigat merah putih yang sedang dibangun di dalam negeri oleh PT PAL. Ini bukti nyata kemampuan industri pertahanan maritim kita. Yang lebih canggih lagi, Indonesia juga lagi mengembangkan kapal selam otonom atau KSOT. Bayangin, kapal selam tanpa awak yang bisa menjalankan misi pengintaian secara mandiri. Ini teknologi masa depan. Selain itu, armada kita juga diperkuat oleh kapal cepat rudal dan kapal perang super canggih seperti KRI Brawijaya. Dengan semua ini, Lautan Nusantara jadi makin aman terjaga. Terakhir, kita terbang tinggi ke angkasa bersama TNI Angkatan Udara. Langit Indonesia akan dijaga oleh jet-jet tempur super canggih. Salah satunya adalah Dassault Rafale dari Prancis. Pesawat tempur generasi 4,5 yang kemampuannya nggak perlu diragukan lagi. Kabarnya, kita juga melirik J-10C, jet tempur canggih lainnya. Jangan lupakan juga T-51 Golden Eagle yang lincah dan pesawat angkut raksasa A400M yang bisa membawa logistik dalam jumlah besar. Di era modern ini, drone atau pesawat tanpa awak juga jadi kunci. Kita punya drone Yusuf Anka, hasil kolaborasi teknologi yang bisa melakukan misi pengintaian dan bahkan penyerangan. Semua ini adalah bagian dari upaya modernisasi alutsista yang terus berjalan. Jadi, dari tank Harimau di darat, frigat merah putih di laut, sampai jet tempur Rafale di udara. Semua ini menunjukkan keseriusan Indonesia dalam membangun kekuatan pertahanan yang disegani. Ini bukan cuma soal membeli senjata, tapi juga tentang membangun kemandirian industri pertahanan, transfer teknologi, dan yang terpenting, menjaga setiap jengkal tanah air kita. Kita patut bangga dengan kemajuan alutsista Indonesia. Gimana menurut kalian? Alutsista mana yang paling bikin kalian merinding?
Coba tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video seru lainnya. Sampai